Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijaga imunnya, dan dijaga semangatnya dalam mencari ilmu, meskipun masih dalam keadaan COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Nadia Asandra, NIM 1830202258. Di sini kita akan mempelajari materi tentang sholat. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, langsung saja kita jelaskan dari pengertian sholat. Secara bahasa yaitu doa, dan secara istilah yaitu ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Hukum sholat fardu. Hukum sholat fardu adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat. Fardu ain di sini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, akan tetapi wajib dikerjakan diri sendiri. Adapun dalilnya tentang sholat ini begitu banyak di dalam Al-Quran, tapi saya mengutipkan satu saja, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Adapun hadisnya, Nabi SAW bersabda, Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wa najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa abi bin khalaf. Dan artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini maksudnya syarat-syarat yang jika terpenuhi pada diri seseorang itu, maka menjadi wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Pertama, Islam. Artinya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam itu melaksanakan sholat. Kedua, berakal sehat. Maksudnya seseorang itu memiliki akal yang normal, tidak kurang dan tidak ada masalah pada akalnya. Misalnya gila atau idiot dan lain-lain. Selanjutnya, ketiga, baligh. Baligh di sini maksudnya sampai, atau dia sudah sampai masa dewasanya, di mana dia sudah mempertanggungjawabkan tindakannya. Di sini juga bisa disebut dengan mukhalaf. Adapun ciri-ciri baligh ini, pertama, sempurnanya umur sampai 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kedua, keluarnya mani bagi laki-laki. Dan ketiga, keluarnya darah haid bagi perempuan. Keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Maksudnya dia sudah mengetahui adanya kewajiban melaksanakan sholat ini dalam hukum Islam. Kelima, melihat dan mendengar. Jika dua kemampuan ini tidak ada pada diri seseorang, tentu sulit baginya untuk mengetahui perintah-perintah atau syariat dalam Islam, khususnya tentang sholat. Namun, jika hanya salah satunya saja, misal dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, maka dengan kemampuan melihat itu dia masih bisa belajar. Begitu juga sebaliknya, jika dia bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, dia juga masih bisa belajar dengan pendengarannya, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Keenam, suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Karena bagi perempuan yang mengalami haid dan nifas tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat.
Dan yang terakhir, ketujuh, terjaga. Dalam kondisi terjaga artinya orang yang melaksanakan sholat hanya ketika dalam posisi sadar dan terjaga. Dan ketika dalam keadaan tidur, ia tidak wajib sholat karena dia tidak sadar atau dalam keadaan yang tidak terjaga. Selanjutnya, syarat sah sholat. Maksud dari syarat sah sholat yaitu syarat yang harus dipenuhi agar sholat yang kita lakukan menjadi sah, dan syarat ini dilakukan di luar dari pelaksanaan sholat. Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Artinya, jika seseorang berhadas besar maka dia harus mandi, dan jika orang berhadas kecil maka dia harus berwudu. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Agar sholat kita sah, maka pastikan badan kita, pakaian kita, dan tempat kita sholat terbebas dari najis. Kalau ada najis harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, dan bagi perempuan auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Keempat, menghadap kiblat. Kiblat umat Islam jika melaksanakan sholat itu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Makkatul Mukarram. Pastikan jika kita sholat posisinya memang betul-betul menghadap ke arah kiblat. Kelima, masuknya waktu sholat. Artinya pastikan kita sholat itu harus benar-benar sudah masuk waktunya, tidak boleh di luar itu. Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur, pastikan memang benar-benar masuk waktunya sholat zuhur. Dan jika belum masuk waktunya, artinya sholat yang kita laksanakan tadi menjadi tidak sah. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat ini adalah hal-hal yang harus dilaksanakan di dalam sholat. Bedanya dengan syarat, kalau syarat itu di luar sholat dan kalau rukun itu di dalam sholat. Pertama, itu niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Artinya, jika seseorang mampu berdiri, maka wajib baginya untuk berdiri. Kecuali jika dia sakit, tidak mampu berdiri, maka dia boleh semampunya. Misalnya duduk. Jika tidak mampu duduk, bisa berbaring miring. Dan jika tidak mampu berbaring miring, bisa berbaring telentang. Ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat takbir atau Allahu Akbar. Dan ini menandai dimulainya pelaksanaan sholat. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima, ruku dengan tumakninah. Ruku ini maksudnya membungkukkan badan atau meletakkan kedua telapak tangan ke lutut, disertai membungkukkan badan membentuk sudut kurang lebih 90 derajat, dan harus tumakninah. Tumakninah ini adalah diam sebentar atau tenang sejenak. Maksudnya tubuh kita diam sebentar, tidak digerakkan. Menurut para ulama, minimal diamnya sepanjang bacaan tasbih atau subhanallah. Jika ruku tidak disertai tumakninah, maka rukunnya cacat sehingga bisa membatalkan sholat. Keenam, iktidal dengan tumakninah. Iktidal ini adalah gerakan tegak seperti semula, sebagaimana kita berdiri membaca surah Al-Fatihah tadi. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud maksudnya meletakkan 7 anggota badan ke tanah atau ke lantai, yaitu dahi dengan hidung, dan kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kemudian lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki kanan dan jari kaki kiri. 8. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah kita melaksanakan sujud, sebelum melakukan sujud yang kedua, kita harus duduk, yaitu cara duduknya harus duduk istiros, yaitu dengan telapak kaki kanan berdiri dan telapak kaki kiri kita dudukin, dan harus disertai dengan tumakninah. Sembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah duduk yang terakhir di dalam sholat, atau duduk pada rakaat terakhir setelah sujud yang terakhir. Cara duduknya yaitu duduk tawaruk. Maksudnya duduk posisi kaki kanan berdiri, kaki kiri diselengkangkan di bawah kaki kanan. Kemudian kita duduk ke lantai. Ini namanya duduk tasyahud akhir. Selanjutnya ke-10, membaca doa tasyahud akhir.
yang biasanya diawali dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Ke-11, membaca bacaan sholawat Nabi. Setelah kita membaca tasyahud, maka kita membaca sholawat atas Nabi. Ke-12, mengucapkan salam pertama. Bagaimana mengucapkan salamnya? Minimal assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13, tertib. Maksudnya berurutan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Dan yang selanjutnya sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat di sini maksudnya hal-hal yang dianjurkan dalam sholat. Akan tetapi jika ditinggalkan, dia tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidak sahnya sholat itu sendiri. Sunnah-sunnah dalam sholat dibagi dalam dua jenis. Pertama, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunnah ab'ad adalah pertama, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ialah duduk setelah sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Untuk sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan lain-lain. Kedua, yaitu membaca bacaan tasyahud awal. Membaca tasyahud awal yaitu bacaan tasyahud yang dibaca pada duduk tasyahud awal. Ketiga, membaca sholawat Nabi ketika tasyahud awal. Dan yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Perlu kita bedakan, yang pertama, hukum membaca sholawat kepada Nabi itu merupakan wajib atau rukun, sehingga tidak boleh jika tidak dibaca. Nah, sedangkan membaca sholawat atas keluarga Nabi merupakan sunnah ab'ad. Dan yang terakhir, membaca doa qunut pada sholat subuh, khususnya pada mazhab Syafi'i. Selanjutnya yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk dalam sunnah hayat, pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi perlu dibedakan takbiratul ihram atau mengucapkan takbir atau Allahu Akbar dengan lisan itu rukun. Artinya harus dikerjakan, dan mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Selanjutnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk mata kita melihat ke tempat kita sujud. Dan yang keempat, membaca doa iftitah. Kelima, membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara samar sebelum membaca surah Al-Fatihah rakaat yang pertama. Keenam, mengucapkan lafaz amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. Ketujuh, membaca surat selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi, kita bebas membaca surat apapun di dalam Al-Quran yang selain surat Al-Fatihah. Dianjurkan kita untuk membaca surat-surat yang mudah untuk kita baca. Dan yang kedelapan, memperhatikan atau mendengar bacaan imam bagi makmum. Dan yang kesembilan, mengeraskan atau melirihkan suara pada waktu dan tempatnya. Maksudnya pada sholat-sholat tertentu di waktu tertentu. Contohnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada sholat maghrib, sholat isya, dan lain-lain. 10. Membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Takbir intikal ini adalah mengucapkan takbir di setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku, karena kita tidak membaca takbir tetapi membaca tasmi atau sami Allahu liman hamidah. 11. Membaca tasmi dan tahmid ketika i'tidal. Dan ke-12, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ke-13, membaca doa saat duduk antara dua sujud. Ke-14, mengucapkan salam yang kedua.
Jadi salam yang pertama itu merupakan rukun dan salam yang kedua itu merupakan sunnah di dalam sholat. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Artinya apabila hal-hal ini dikerjakan ketika sholat, maka sholat kita menjadi batal, sehingga harus diulangi lagi dari awal. Pertama, berbicara dengan sengaja atau mengucapkan sesuatu yang di luar bacaan sholat dengan sengaja. Jika tidak sengaja, mungkin karena kaget atau terkejut atau spontan, maka tidak masalah. Kedua, bergerak di luar gerakan sholat. Maksudnya di sini bergerak 3 kali gerakan berturut-turut. Ketiga, berhadas atau terkena najis. Jika terkena najis, maka sholat kita menjadi batal dan kita harus bersuci lagi dengan kembali melaksanakan sholat. Keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Kelima, terbukanya aurat. Ketika kita sholat dan auratnya terbuka, maka sholatnya batal. Selanjutnya, keenam, merubah niat. Misalnya kita tadi niat sholat zuhur, terus di pertengahan sholat kita rubah jadi sholat asar, maka sholatnya batal dan harus diulang lagi dari awal. Ketujuh, mengubah arah kiblat, kecuali sedang di dalam kendaraan. Jadi ketika kita sholat dan kiblatnya sudah betul, lalu kita mengubah arah kiblat, maka sholatnya menjadi batal, kecuali di atas kendaraan. 8. Makan dan minuman. Maksudnya di sini ketika kita sedang sholat, ada makanan yang kita telan yang mungkin tertinggal di mulut sebelum kita sholat, dan ketika kita sedang sholat itu tertelan. Makanya Nabi menganjurkan ketika kita hendak melaksanakan sholat itu bersiwak atau bersikat gigi terlebih dahulu. Selanjutnya, kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Artinya tertawa dalam sholat sehingga menimbulkan suara, maka ini bisa membatalkan sholat. Dan yang terakhir, 10, murtad. Misalnya di dalam sholat kita membuat hal-hal yang membuat kita murtad atau keluar dari agama Islam, maka otomatis sholat kita menjadi batal. Waktu sholat fardu. Pertama, sholat zuhur. Sholat zuhur ini terdiri atas 4 rakaat yang waktunya dimulai ketika matahari condong ke arah barat atau tergelincir ke arah barat, atau bisa kita lihat dari posisi bayangan. Ketika posisi bayangan itu ke arah timur, itu artinya matahari sudah condong ke arah barat. Itu artinya sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan berakhirnya sholat zuhur pada saat bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Artinya waktu sholat zuhur telah selesai. Selanjutnya sholat asar. Sholat asar ini terdiri dari 4 rakaat. Adapun waktu sholat asar dimulai ketika bayangan sebuah benda lebih panjang dari bendanya. Itu artinya sholat asar sudah bisa dilaksanakan. Dan berakhirnya sholat asar ketika matahari terbenam. Selanjutnya sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerahan di ufuk barat. Artinya ketika matahari terbenam, masuklah waktu maghrib. Dan adapun waktu berakhirnya ketika hilangnya cahaya mega kemerahan di ufuk barat. Selanjutnya sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Adapun waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya mega kemerahan. Artinya ketika habis waktu maghrib, maka masuklah waktu sholat isya dan berakhirnya sampai terbit fajar. Jadi waktu sholat isya adalah waktu yang paling panjang daripada sholat yang lain. Dan yang terakhir, sholat subuh. Sholat subuh ini terdiri dari 2 rakaat. Adapun waktunya sejak terbit fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Baiklah teman-teman semuanya, demikian materi tentang sholat fardu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.